Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Catur Sasongko. Kali ini saya akan menyajikan materi yang ada di mata ajar atau mata kuliah akuntansi syariah. Yang akan saya bahas adalah tentang akuntansi akad murabahah. Sekali lagi saya ingatkan untuk eh, mengunjungi e-learning.perbitalimba.com, dapatkan e-learning untuk materi akuntansi syariah yang berisikan video pembelajaran, PPT, kemudian juga ada soal-soal yang Anda bisa kerjakan secara mandiri dan mendapatkan pembahasan lengkapnya. Kemudian juga ada e-tryout untuk menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Oke, kita mulai ya. Kali ini saya akan membahas tentang akad murabahah. Nah, untuk mengetahui akad murabahah, kita harus mengetahui dahulu definisi akad murabahah. Menurut PSAK nomor 102 paragraf 5, murabahah adalah akad jual beli, ya. Jadi murabahah adalah akad jual beli. Kemudian harga jual adalah biaya perolehan ditambah dengan keuntungan. Nah, berbeda mungkin dengan jual beli yang umumnya kita ketahui, di murabahah ini penjual harus mengungkapkan harga perolehan atau harga beli dari barang yang menjadi objek dalam akad murabahah ini. Jadi misalnya penjual dan pembeli sepakat untuk menjual dan membeli handphone. Nah, penjual kemudian membeli handphone dari misalnya toko handphone, dan kemudian penjualnya menjualkan kembali handphone tersebut ke pembeli. Nah, harga perolehan dari toko handphone tersebut harus diungkapkan dengan jujur kepada pembeli. Nah, kemudian keuntungan ini besarnya harus disepakati antara pembeli dan penjual. Nah, jadi sudah ketahuan berapa biaya perolehannya, sudah diungkapkan, kemudian keuntungan yang ingin diperoleh oleh si penjual itu harus disetujui juga oleh pembeli. Nah, sehingga ada kesepakatan di antara penjual dengan pembeli. Jadi murabahah sebetulnya adalah akad jual beli di mana penjual harus mengungkapkan harga perolehan dari barang yang akan dijual dan keuntungan yang diambil harus disepakati antara pembeli dan penjual. Berikut ini adalah karakteristik dari murabahah. Nah, ini misalnya adalah penjual. Penjual harus memiliki aset yang akan dijual. Nah, jadi tidak boleh menjual aset yang belum dimiliki oleh si penjual. Gitu ya. Karena akan menyebabkan goror. Kemudian, segala tambahan atas nilai yang telah disepakati itu tidak diperbolehkan. Misalnya, terjadi jual beli, harga beli barangnya itu 10.000, kemudian penjual ingin memperoleh keuntungan 5.000. Jadi harga jualnya 15.000. Nah, segala kelebihan di atas 5.000 yang telah diperjanjikan antara penjual dan pembeli itu tidak diperbolehkan karena masuk dalam kategori riba. Adapun pembayaran dengan murabahah itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dilakukan secara tunai, yang berikutnya dilakukan secara tidak tunai atau pembeli akan mencicil sejumlah tertentu setiap bulan misalnya sampai dengan jangka waktu tertentu. Nah, jumlah pembayaran per cicilannya, berapa jumlahnya? 100.000 kah? 200.000 kah? Kemudian berapa lama periode cicilannya? 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun. Nah, tanggal pembayaran cicilannya itu kapan? Paling lambat misalnya. Nah, semua hal terkait dengan jumlah pembayaran cicilan, periode cicilan, tanggal pembayaran cicilan, atau mungkin kalau ada denda keterlambatan pembayaran yang dibebankan oleh penjual kepada pembeli, itu harus
dinyatakan dalam kontrak yang jelas yang disepakati antara penjual dengan pembeli. Hal ini untuk menghindari adanya perselisihan di kemudian hari. Jadi misalnya saya membeli rumah dengan menggunakan pembiayaan syariah ke bank syariah misalnya, maka kemudian saya tahu berapa lama saya akan mencicil, berapa jumlah cicilan yang harus saya bayarkan setiap bulan misalnya, dan kapan tanggal pembayaran cicilan, serta berapa denda yang akan dikenakan kalau saya mengalami keterlambatan sebagai pembeli dalam mencicil, itu semua ada di kontrak. Nah, ini menjamin adanya kepastian berapa yang harus saya bayarkan. Dan biasanya jumlah yang dibayarkan itu akan sama setiap bulannya, karena kalau sudah ditentukan tadi sebelumnya karakteristik, kalau sudah disepakati berapa harga jualnya, maka itu tidak boleh lebih dari yang telah disepakati. Misalnya harga jualnya 100 juta dicicil selama 100 bulan, maka setiap bulannya akan dicicil sebanyak 1 juta. Nah, nanti jumlah cicilan yang dilakukan itu tidak boleh lebih dari 100 juta, karena itu lebih besar dari yang sepakati, akan masuk ke riba. Berikut ini adalah ilustrasi murabahah. Yang pertama ada pembeli dan ada penjual. Nah, berikutnya kemudian penjual akan mengirimkan aset kepada pembeli, aset, dan pembelinya akan membayar dengan uang kepada penjual. Pembayarannya ini bisa tunai, jadi saat barang diserahkan dibayar, atau dibayar secara tidak tunai atau secara mencicil. Nah, berapa yang dibayarkan oleh pembeli itu sebesar harga perolehan dari barang ditambah keuntungan yang disepakati antara pembeli dan penjualnya. Oke. Berikutnya kita masuk untuk akuntansi untuk penjual. Yang pertama, aset murabah diakui sebagai harga perolehan. Jadi penjualnya membeli asetnya dulu misalnya. Nah, itu dibeli diakui sebesar harga perolehan, harga yang uang yang dikeluarkan sampai dengan aset murabah tersebut siap untuk dijual ke pembelinya. Kemudian piutang murabah itu adalah harga jual. Jadi harga jualnya kalau dia mencicil akan menjadi piutang murabah. Nah, harga jual dikurangi dengan harga perolehan itu adalah keuntungan murabah tangguh atau keuntungan murabah. Nah, terkadang ada kalanya akad murabah juga menyatakan dengan jelas dalam akad itu ada denda. Nah, denda ini biasanya dibebankan ketika terjadi keterlambatan dalam pembayaran. Nah, jadi misalnya kalau dia mencicil bayarnya setiap tanggal 10, kemudian si pembelinya bayarnya tanggal 15, maka ada denda. Nah, denda ini bagi si penjual yang diambil oleh si penjual itu bukan miliknya penjual, tapi sebagai hutang dana kebajikan. Dan dana ini, denda ini akan disalurkan ke misalnya kaum duafa, fakir miskin. Jadi bukan pendapatan lain-lain. Terkadang kalau bank konvensional misalnya, dia juga menerapkan denda, dan denda tersebut dianggap sebagai pendapatan lain-lain. Tapi kalau untuk untuk akad murabahah, segala sesuatu yang melebihi dari yang telah disepakati itu masuk ke riba. Nah, denda ini adalah suatu yang melebihi yang telah disepakati. Namun demikian, denda ini ditetapkan untuk mendisiplinkan si pembeli agar ia membayar secara tepat waktu. Kalaupun ada denda, denda ini kemudian disalurkan lagi nanti ke tadi ya fakir miskin misalnya, bukan dikonsumsi oleh si penjual. Berikut ini adalah skema tentang pengakuan keuntungan murabahah. Nah, ini keuntungan murabahah. Kemudian, apakah pembeli membayar tunai? Nah, kalau pembeli membayar tunai,
maka diakui saat serah terima barang. Pengakuan langsung diakui pendapatan. Keuntungan, sorry. Kalau pembeli tidak membayarkan tunai, dia mencicil dan cicilannya kurang dari 1 tahun, maka diakui saat serah terima barang sudah boleh diakui keuntungan meskipun belum membayar seluruhnya saat dia barangnya diserahkan dari penjual ke pembeli. Kalau periode cicilannya lebih dari 1 tahun, maka keuntungan murabahnya akan ditangguhkan. Seperti apa penangguhan keuntungan ini? Nanti akan diberikan ilustrasi tentang pencatatan transaksi akad murabahah dari sisi pembeli maupun dari sisi penjual di slide-slide berikutnya. Kemudian kita beralih ke topik tentang akuntansi untuk pembeli dalam akad murabahah ini. Nah, utang murabah adalah harga beli yang telah disepakati antara pembeli dengan penjual. Berikutnya, aset yang diperoleh diakui sebesar nilai tunai aset tersebut. Jadi misalnya kalau membeli secara mencicil itu ada keuntungan tangguhan. Nah, itu asetnya diakui sebesar kalau dia membeli secara tunai berapa nilainya. Jadi tidak termasuk keuntungan yang ditangguhkan atau beban ditangguhkan. Lebih jelasnya nanti dalam ilustrasi jurnal. Kemudian utang murabahah dikurangi dengan nilai aset. Jadi utang murabahnya itu lebih tinggi daripada nilai asetnya karena utang murabah di sini itu termasuk nanti ada komponen beban murabah tangguh ini. Nah, beban tangguhan ini akan diamortisasi misalnya selama periode cicilan. Oke. Kemudian kalau ada denda, pembeli terpaksa membayarkan denda karena terlambat membayar atau membayar lebih lama dari tanggal yang telah disepakati setiap bulannya, maka denda diakui sebagai kerugian. Nah, ini adalah akuntansi untuk pembeli. Nah, berikutnya kita masuk ke ilustrasi akuntansi akad murabahah. PT Karisma sebagai pembeli dan di sini Bank X, Bank Syariah bersepakat untuk melakukan akad murabahah untuk pembelian motor merek YH sebanyak 10 unit. Oke. Kemudian harga beli motor per unit Bank X dari dealer adalah 20 juta rupiah. Keuntungan yang disepakati adalah 500.000 rupiah per unit. Nah, ini disepakati oleh PT Karisma sebagai pembeli dan Bank X sebagai penjual. Pelunasan dilakukan saat motor diserah terimakan. Jadi di sini pembelian dilakukan secara tunai dari PT Karisma ke bank. Secara tunai. Oke. Nah, jadi ilustrasi jurnalnya asumsinya adalah pembayaran dilakukan secara tunai, tidak secara kredit, pencicil. Nah, ini ada PT Karisma dan ada bank. Nah, pembelian sepeda motor oleh Bank X dari dealer ini untuk PT Karisma tidak ada jurnal, sedangkan di Bank X adalah aset murabahah pada rekening pemasok. Nah, ini karena ini kita lihatnya di bank ya, dan si dealer ini memiliki rekening di Bank X. Jadi Bank X mengkredit rekening pemasok. Sebagaimana diketahui, kalau bank mengkredit sebuah rekening, maka rekening tersebut bertambah nilainya. Kemudian saat penjualan motor dari Bank X ke PT Karisma akan mencatat harga motornya 205 juta. Ini adalah dari 10 harga motornya sendiri 10 kali berapa? Tadi 20 juta. Nah, ini ditambah dengan keuntungannya per motor tadi 500.000, jadi kali 10 keuntungannya 5 juta. Jadi 205 juta. Kemudian rekening bank di PT Karisma, buku banknya itu berkurang 205 juta. Adapun oleh Bank X sebagai penjual, rekening nasabah
Misalnya PT Karisma juga memiliki rekening di Bank X, rekening nasabah di debit 205 juta, aset murabahnya karena sudah diserahkan dari Bank X ke PT Karisma di kredit sebesar 200 juta. Nah, kemudian selisihnya adalah keuntungan murabahah 5 juta. Nah, keuntungan murabahah ini keuntungan murabah yang langsung diakui sebagai tambahan pendapatan. Nah, tadi di skemanya kalau pembelian secara tunai, maka keuntungan langsung diakui saat serah terima barang dari penjual ke pembelinya. Yang berikut adalah ilustrasi transaksi murabahah, tapi asumsinya ini pembayaran dilakukan secara cicilan, tidak tunai. Contohnya PT Karisma sebagai pembeli dan Bank Syariah sepakat untuk melakukan akad murabahah jual beli untuk 10 unit motor merek CH. Nah, ini di sini ada harga beli motornya itu per unitnya 20 juta. Keuntungan yang disepakati oleh pembeli PT Karisma dan Bank Syariah X adalah per unit itu 6 juta satu motor. Maka total harga jual per unitnya adalah harga beli motor ditambah dengan keuntungan yang ingin diambil yang disepakati antara PT Karisma dan Bank Syariah X 6 juta, maka total harga jual per unitnya adalah 26 juta. Kemudian ada uang muka per motor ini sebesar 2 juta. Nah, periode cicilannya adalah 20 bulan. Jadi nanti mencicil selama 20 bulan dan denda keterlambatan 100.000. Asumsikan misalnya pembayaran cicilan paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya. Jadi kalau PT Karisma membayar itu melampaui tanggal 5 setiap bulannya, maka dia akan diberikan denda sebesar 100.000. Kita masuk pertama kali, transaksinya adalah pembelian sepeda motor dari dealer ke penjual. Jadi transaksi dealer dengan Bank X, ya, penjualnya Bank X dalam hal ini, maka transaksinya di PT Karisma no entry, karena memang yang bertransaksi adalah penjual Bank X, dalam hal ini dengan dealer. Nah, jurnalnya Bank X menerima motor aset murabahah sebesar 200 juta, sebesar pembelian tunainya 20 juta kali 10 motor, kemudian dikredit, rekening pemasok dikredit sebesar 200 juta. Jadi pemasok mendapatkan tambahan dana di rekeningnya sebesar 200 juta. PT Karisma tidak ada jurnal. Oke. Berikutnya, PT Karisma sebagai pembeli itu memberikan uang muka pembelian kepada bank. Nah, maka jurnalnya, bank mendebit rekening PT Karisma untuk pembayaran uang muka, maka si bank akan mendebit rekening nasabah, rekening PT Karisma, berkurang rekeningnya 20 juta, kemudian ada uang muka sebesar 20 juta. Nah, PT Karisma sendiri itu dia mendebit uang muka 20 juta dan mengkredit akun bank sebesar 20 juta. Nah, uang muka dianggap sebagai liabilitas yang nantinya akan mengurangi utang pembelian motor ini dari PT Karisma ke Bank X. Oke. Nah, ini persetujuan akad murabahah sekaligus serah terima antara Bank X ke PT Karisma. Motornya diserahkan oleh Bank X ke PT Karisma. Penjualan motor dari Bank X ke PT Karisma. Oke, PT Bank sebagai penjual akan mendebet piutang murabahah sebesar 240 juta, kemudian uang muka 20 juta. Oke. Sebetulnya total penjualannya adalah total piutangnya, total piutang itu sebetulnya adalah tadi 10 motor kali 20 itu adalah 200 juta. Kemudian per motor itu keuntungannya adalah 6 juta. 6 kali 10 berarti 60 juta. Total piutangnya itu harusnya 260 ya, 260. Tapi karena sudah memberikan uang muka 20, maka piutangnya tinggal 240 juta. Di kredit aset murabahah 200 juta, kemudian ada keuntungan murabahah tangguh 60 juta. Nah, keuntungan murabahah tangguh ini
akan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Nah, nanti dia sebagai kontra account dari piutang murabahah. Jadi belum diakui sebagai pendapatan keuntungan ini. Oke. Nah, sedangkan PT Karisma, dia akan mencatat motor ini sebesar harga kalau dia beli tunai. Kalau beli tunai ke dealer, maka dia akan bayar 20 juta per motor. Nah, karena beli 10, maka motornya 200 juta. Oke. Kemudian utang murabahnya dia harusnya sama dengan piutangnya, 240 juta. Harusnya 260 karena dia udah kasih uang muka 20 juta. Nah, selisihnya di debit ini adalah beban murabah ditangguhkan. Ini juga dilaporkan nanti di laporan posisi keuangan sebagai kontra account dari utang murabahah. Nah, belum dianggap sebagai beban. Jadi baik nanti keuntungan murabah tangguhan dan beban murabah tangguhan ini akan diamortisasi setiap PT Harisma melakukan pembayaran cicilan setiap bulan. Oke, kemudian kita masuk ke pembayaran cicilan setiap bulan oleh PT Harisma sebagai pembeli kepada Bank X sebagai penjual. PT Karisma membayar cicilan bulanan bulan pertama sebesar 12 juta. Ini adalah dari utang murabahnya 240 juta. Nah, ini dibagi 20 bulan. Nah, dapat 12 juta. Maka debit utang murabahah, kreditnya bank 12 juta. Kemudian pendapatan dan beban murabah diakui setiap kali melakukan pembayaran ada 60 juta tadi dibagi dengan 20 bulan setiap bulan, maka diamortisasi diakui sebesar 3 juta. Oleh PT Karisma ini dianggap sebagai beban murabahah pada beban murabah tangguh 3 juta. Nah, beban murabah ini yang nantinya akan masuk ke laporan laba rugi. Bagi si Bank X, dia akan mendebit rekening nasabah 12 juta, rekening Karisma berkurang 12 juta, dan piutang murabahah dikredit 12 juta. Kalau PT Karisma beban murabahah tangguhan diamortisasi, maka oleh PT Bank X itu diamortisasi adalah keuntungan murabahah tangguh. Keuntungan murabahah tangguh sudah menjadi keuntungan murabahah dari 60 juta yang sudah diakui karena baru satu kali bayar adalah sebesar 3 juta. Makanya dia di jurnal di debit keuntungan murabahah tangguhan, di kredit keuntungan murabahah 3 juta. Keuntungan murabahah ini yang nantinya akan dilaporkan di laporan laba rugi. Berikut ini adalah ilustrasi jurnal apabila terjadi denda, jadi pembayaran cicilannya terlambat dan pembeli harus membayarkan denda. Bagaimana denda ini diperlakukan, dibuatkan ayat jurnalnya oleh pembeli dan penjual. Nah, PT Karisma telat membayarkan cicilan pada bulan ketiga, pembayarannya adalah utang murabah 12 juta ditambah denda 100.000. Nah, berarti PT Karisma dia mendebitnya 12 juta ini adalah utang murabahah yang dibayarkan. Nah, denda 100.000 ini akan didebit menjadi kerugian. Kerugian karena membayar telat 100.000. Nah, berarti bank ataupun rekening PT Karisma berkurang di Bank X adalah 12,1. Harusnya kalau tanpa denda 12 juta. Tapi karena ada denda 12,1. Kemudian amortisasi beban murabah tangguhnya seperti biasa, jadi 60 juta dibagi dengan 20 bulan, per bulannya 3 juta. Setiap bayar cicilan berkurang 3 juta beban murabah tangguhan. Nah, bagi Bank X, nah, dia pertama mendebit rekening nasabah 12 juta dan piutang murabah. Nah, ini untuk membayarkan cicilan. Kemudian penerimaan yang 100.000 ini, nah, ini diakui sebagai dana kebajikan dari asalnya dari denda 100.000. Debitnya rekening nasabah juga. Nah, dana kebajikan ini dianggap sebagai utang.
atau sebagai liabilitas atau kewajiban bagi bank yang menerima denda ini. Tidak boleh dikonsumsi oleh si bank. Kenapa? Karena denda ini sebetulnya adalah segala kelebihan dari yang telah disepakati. Nah, itu maksudnya riba. Tapi untuk mendisiplinkan si pembeli dalam mencicil, maka boleh diterapkan denda. Tapi nanti dana kebajikan denda ini akan disalurkan ke fakir miskin misalnya. Jadi ketika penyalurannya adalah debitnya dana kebajikan denda, kreditnya adalah kas. Nah, jadi tidak boleh diakui sebagai pendapatan atau pendapatan lain-lain dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan operasional banknya. Kemudian keuntungan murabah tangguh yang telah menjadi keuntungan murabah seperti biasa, setiap kali menerima cicilan bulanan maka keuntungan murabah tangguhnya akan berkurang 3 juta dan keuntungan murabahnya akan dikredit sebesar 3 juta rupiah. Berikutnya kita masuk ke ilustrasi jurnal apabila pembeli dalam hal ini PT Harisma memberikan pelunasan lebih awal dan tidak mendapatkan potongan. Nah, misalnya setelah 15 bulan, saldo piutang murabahnya atau saldo utang murabah adalah 60 juta. Sedangkan saldo keuntungan tangguhnya adalah 15 juta. Oke, PT Harisma memutuskan membayarkan sisa utang 5 bulan tersebut dan tidak mendapatkan potongan dari Bank X. Maka utang murabah di debit bank sebesar sisanya 60 juta. Nah, karena utangnya sudah selesai, maka beban murabah tangguhannya pun juga sudah selesai. Dikredit 15 juta dan beban murabah 15 juta. Nah, ketika jurnal ini dibuat dan diposting ke akun buku besar, maka sudah selesai cicilan dari PT Harisma ke Bank X. Nah, Bank X sebagai penjual, dia akan mendebit rekening nasabah sebesar sisa utangnya 60 juta, dan piutang murabah sisanya pun dikredit 60 juta. Nah, kemudian keuntungan murabah tangguhnya yang masih ada 15 juta, seluruhnya didebit dan muncul keuntungan murabah dikredit sebesar 15 juta rupiah. Oke. Bagaimana jika pelunasan lebih awal dan kemudian Bank X memberikan potongan utang kepada PT Harisma sebagai pembeli? Nah, berikut misalnya saldonya tinggal 60 juta seperti yang sebelumnya, keuntungan murabahnya atau bebannya 15 juta, membayar sisa utangnya semuanya 60 juta dan Bank X memberikan potongan sebesar 2 juta. Nah, ini ada potongannya. Nah, potongan 2 juta ini dia akan didebit itu mendebit utang murabahnya berkurang 2 juta dan beban murabah tangguhnya berkurang 2 juta. Nah, utang murabah yang masih ada 60 juta tapi karena dikasih potongan 2 juta maka di sini hanya 58 juta yang dikreditkan rekening bank si PT Harisma oleh Bank X. Beban murabahnya tadinya 15 juta, tapi karena sudah dikurangi 2 juta, maka tinggal beban murabah tangguhannya 13 juta dikredit dan beban murabahnya 13 juta. Jadi potongannya mengurangi utang murabah dan beban murabah tangguh. Pada Bank X, potongan 2 juta ini itu mengurangi keuntungan murabah tangguhnya sekaligus piutang murabahnya sebesar 2 juta rupiah. Maka rekening nasabah yang didebit bukan lagi 60 tapi 58 karena dapat potongan 2 juta dan piutang murabahnya adalah 58 juta. Kemudian keuntungan murabah tangguhan yang masih tersisa adalah 15 juta dikurangi potongan 2 juta tinggal 13 juta dan keuntungan murabah itu dikredit sebesar 13 juta rupiah. Berikutnya adalah penyajian dan pengungkapan piutang murabah. Piutang murabah disajikan sebesar nilai brutonya dikurangi dengan penyisihan tidak tertagih. Ya, estimasi penyisihan tidak tertagih. Kemudian nilai ini pendapatan murabah tangguhan yang masih ada saldonya ini dianggap sebagai tidak disajikan sebagai kewajiban atau liabilitas, tetapi sebagai kontrak account mengurangi saldo piutang murabah. Jadi mudahnya nanti penyajiannya adalah piutang murabah. Nah, ini nilainya nilai bruto dikurangi estimasi penyisihan gitu ya.
Nah, dikurangi dengan pendapatan atau keuntungan murabahah tangguh. Nah, sorry ya, agak lama. Nah, jadi ini kayak nanti dapat apa? Net realizable apa? Jadi sorry, pendapatan murabah tangguhannya itu sebagai pengurang dari kontrak account. Sebagai kontrak account, pengurang dari saldo piutang murabah setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagihnya. Dengan demikian berakhir sudah materi yang terkait dengan akuntansi akad murabahah yang ada dalam mata ajar atau mata kuliah akuntansi syariah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa untuk mengunjungi www.penerbitsalemba.com, kemudian kunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, cari e-learning akuntansi syariah, dapatkan video pembelajaran lainnya, kemudian soal-soal dan pembahasan lengkap, serta persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.